Oke, baik di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang CSS. Tapi meskipun CSS saja itu tidak akan bisa terlihat tanpa HTML. Jadi sebenarnya ini materinya HTML plus CSS. Karena supaya bisa kelihatan stylenya harus diterapkan ke HTML. Jadi minggu lalu kita bahas HTML untuk konten, CSS ini untuk stylingnya. Nah, tentang CSS, apa sih itu CSS ya? Jadi dari namanya ya, itu sebuah sheet atau satu file sheet ya, ini membantu memformat ya dengan cara cascade atau undak gitu. Sangat bermanfaat ketika ingin membuat tampilan yang memiliki kesan unified look alias seragam untuk keseluruhan aplikasi. Ya. Sebenarnya bisa diterapkan misalnya HTML juga punya tag style sendiri ya. Tapi kalau kita udah menerapkan CSS ya di dalam style, kita tinggal panggil kelasnya aja. Jadi satu style itu kepake semuanya. Kalau misalnya stylingnya diterapkan di HTML-nya saja setiap halaman bisa, tapi memakan waktu karena setiap halaman itu harus dikasih codingnya, coding untuk stylingnya. Tapi kalau udah pakai CSS itu bisa satu dipakai untuk semua. Ini tujuannya untuk membuat tampilan webnya lebih cantik atau lebih enak dilihat. Nah, kenapa pakai CSS? Ya? Kalau tidak ada styling, kemarin webnya contoh aja kemarin kalian bikin form ya, pasti ya cuman gitu aja hitam putih, cuman menampilkan standar font apa yang isian yang dituliskan di antara tag paragraf, di antara tag heading gitu, ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau dengan CSS itu bisa untuk menampilkan menampilkan ulang dengan cara yang lebih mudah. Jadi meskipun HTML itu ada tag stylenya, tapi bukan dirancang untuk mendesain awalnya gitu. Cuman untuk menampilkan konsep. Jadi dalam pemrograman web itu sekarang HTML dan CSS itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Nah, dipakainya kapan ya? Dan siapa yang pakai? Nah, dipakainya itu kalau spesifik ya, spesifik all job desk gitu di real world, gitu itu dipakai oleh front end developer. Front end developer itu dia mengkreasikan CSS yang ditampilkan melalui HTML. Nah, kedepannya sebenarnya front end developer itu untuk mendesain tampilan antar muka sebuah web itu ditambah JavaScript. Nah, cuman JavaScript-nya masih akan kita bahas minggu depannya. Nah, sekarang basic tanpa JavaScript pun udah bisa cantik ya pakai CSS itu. Yang jelas CSS itu ya tadi tujuan utamanya untuk memperindah tampilan sebuah web. Nah, belajar CSS from scratch ya, kayak misalnya kita sekarang dari awal itu bisa. Atau kita juga bisa nanti pakai framework CSS ya, framework CSS, framework JavaScript itu ada frameworknya. Framework itu apa sih? Perangkat kerja ya, perangkat. Jadi sudah dibuatkan kelas-kelas yang tinggal dipakai supaya lebih cepat gitu dan juga lebih terstandarisasi. Gitu. Tapi sebelum bisa memahami pakai framework apapun ya, framework CSS, framework JavaScript itu harus belajar dari sekarang. Nah, framework CSS itu mungkin kalian pernah dengar Bootstrap ya, itu salah satunya. Nah, supaya bisa menggunakan, at least memahami konsepnya, si Bootstrap itu apa. Nah, CSS basicnya itu harus dipahami dulu. Terus skill set minimal kalau tujuan kalian itu menjadi front end developer. Ya, salah satunya. Nah, di mana diterapkannya atau ditaruhnya?
bisa di external file kalau terpisah, bisa di internal file, ya, bisa di inline. Kira-kira yang tadi ada di modul, itu masuk ke yang mana menurut kalian? Eksternal, internal, atau inline? Internal Bu. Internal. Oke, siapa tadi yang jawab? Haikal ya. Ya Oke, Bu. ya betul Haikal. Ini masuknya internal ya. Oke, karena kepake ditaruhnya di head dan kepake untuk semua. Terus inline di mana? Inline sama-sama di internal file juga, cuman kepakainya hanya di dalam target tertentu. Itu misalnya bikin area tadi misalnya ada menu atas ya di header, terus kita blok buat header aja, itu codingnya ditaruh di situ itu boleh. Atau misalnya hanya diberlaku di body, atau malah hanya berlaku nanti kalian bikin blok-blok gitu ya, diberlakukan di eh, target tersebut aja itu boleh. Jadi internal file itu juga sebenarnya yang paling umum adalah kepakai untuk semua halaman, sedangkan inline hanya di target tertentu atau dalam baris ya, makanya namanya inline. Oke, ya gimana cara pakainya? Ya, untuk eksternal file ini paling umum digunakan. Kenapa? Karena yang paling gampang untuk dirubah-rubah atau lebih ke mau diupdate gitu ya. Ada perubahan apapun tanpa merubah coding HTML utamanya. Cukup di file CSS-nya aja. Gitu. Terus kenapa paling umum digunakan juga? Karena di satu file eksternal ya, file CSS di luar HTML-nya itu bisa berpengaruh ke banyak file HTML lainnya, bahkan yang berbeda folder, tapi dalam satu project web ya. Bahkan yang dalam berbeda folder itu bisa dipakai asal mengarahkan ketika di head-nya, mengarahkan ke folder, ke URL di mana tempat file.css itu ditaruh ya. Nah ini dari awal untuk mendefinisikannya ini wajib memberikan alamat URL di mana si CSS itu ditaruh. Biasanya ditaruh di head. Nah ini kalau ditaruh gini berarti ini satu folder dengan file HTML tersebut. Kalau HTML-nya itu filenya root, ya berarti langsung ini di root. Kalau misalnya biasanya ada file lagi sih, sorry ada folder lagi, ada juga desainer yang naruhnya gitu ya, bikin di folder isinya file CSS-nya dan juga aset-aset lainnya seperti image bla 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 yang berhubungan dengan desain ke style tersebut gitu. Jadi kalau mau ngeganti stylenya itu kan biasanya selain warna itu bisa di coding gitu ya, warna di coding, letak di coding, pembagian kolom di coding, tapi ada yang enggak di coding, adanya biasanya disisipkan, misalnya gambar. Nah, gambar itu kadang ada juga gambar yang disisipkan untuk style tertentu kan. Nah, misalnya si gambar itu berkaitan dengan style tertentu, si stylenya ditaruh di suatu folder khusus. Jadi ketika diganti si foldernya aja yang diganti termasuk style barunya. Gitu. Oke, setelah mendefinisikan di mana, baru bisa manggil si nama file ini. Ini kebetulan ini namanya styles.css gitu. Kalau ini namanya apalah bla 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 gitu ya. Tampilan.css gitu ya, nanti dipanggilnya tampilan.css. Tapi kalau ininya style sheet terus type-nya text CSS itu udah keyword ya. Ya keyword. Style type-nya text CSS juga itu udah keyword. Nah, kalau internal file yang biasanya dipakai jika ada satu halaman yang memiliki style berbeda gitu, dengan menyisipkan langsung di bagian header seperti yang kalian praktekkan. Jadi langsung aja, ini kan nggak dipanggil dulu tuh, langsung aja di apa, buka tag style dan tutup tag style di antara tag itu, langsung naruh style ini. Berlaku ke misalnya ini lagi nyeting heading satu, berarti ketika heading satu dipanggil nanti yang kepake adalah
ini settingan ini. Itu ya. Nah, ini untuk inline ya. Jadi langsung ketika tag stylenya dibuka, langsung memberikan settingan-settingan terhadap stylenya ya. Nah, sedangkan inline itu disisipkan di tag HTML. Hanya berlaku di tag ini aja. Misalnya ini stylenya ditaruh di tag H1. Ya sudah berlakunya di dalam tag H1 ini. Gitu. Tidak berlaku di luar yang lain. Di luar tag H1 selama tag H1-nya tertutup di sini. Kecuali misalnya di antara tag ini ada tag lain-lain. Misalnya yang belum ditutup oleh tag H1. Nah, itu masih mungkin bisa berlaku selama ditaruh di area sini antara buka H1 dan tutup H1. Gitu. Tapi idealnya karena naruhnya buat buat definisi ini ya langsung ditutup aja gitu. Karena ditaruhnya juga untuk ini kan, untuk area tertentu. Misalnya ini H1 berlakunya ya untuk H1. Ini H2 ditaruhnya untuk H2. Ketika selesai kan langsung ditutup. Ya, jarang sih kayak ada orang naruh stylenya di H1 tapi ingin dipakai di sini. Ya harusnya dia naruh stylenya nggak di H1-nya sih. Tapi area yang membiarkan H1 dan H2 ada. Misalnya di body gitu ya. Atau kalau misalnya di tabel, di tag tabelnya gitu. Jadi intinya kalau misalnya tujuannya mau lebih ada yang lain banyak banyak hal gitu ya, banyak isinya kalau di HTML gitu. Ya jangan ditaruh di satu itu aja, inline benar-benar hanya berlaku untuk tag tersebut. Nah, menuliskannya bedanya apa dengan HTML ya? Jadi yang pasti ketika membaca membedakan antara HTML dan CSS meskipun kalau di IDE-nya ya di code editor itu pasti kelihatan mana yang HTML mana yang CSS, warnanya jadi nyala sendiri kan. Yang jelas kelihatannya adalah ketika ada area yang namanya dipilih atau selektor, terus properti apa dan nilainya apa. Nah, deklarasi stylenya itu adalah yang ada di dalam ini kurawal ini, di dalam kurawal ini itu adalah deklarasi style. Ya, seperti misalnya contohnya ini, deklarasinya apa? Memberikan memberikan warna background sekian-sekian. Gitu. Nah, tentang selektor ini memilih elemen HTML, normalnya elemen HTML atau kelas atau ID. Ya, jadi contohnya mungkin ketika di HTML kita tahunya H1, H2 gitu. Tapi bisa juga ke kelas atau ID gitu ya. Kelas atau ID. Soalnya ada footer, section gitu ya, itu boleh. Jadi berlaku ke HTML kelas. Nah, lalu kita tentukan propertinya apa, yang lalu style. Ini kalau dilihat nih yang warna merah, itu selektor ya. Propertinya apa, kan di dalam kurawal, propertinya apa, lalu stylenya apa. Nah, biasanya yang udah ada bantuan di code editor, itu ketika kita membuka kurung kurawal di dalam style ya, ya biasanya code editornya udah tahu deh. Kalian coba aja misalnya ngetik B gitu ya. Nanti ada pilihan gitu. B apa gitu. Nah, ini misalnya muncul B background borders apa pilihannya. Semakin kita ngetik semakin muncul pilihannya. Tapi kalau ini si stylenya ini biasanya kita harus tahu sih apa isinya gitu. Oh, tahu itu belum tentu harus hafal ya. Kalau secara basic color misalnya kayak ini warna solid gitu ya, ya ini CSS itu nerima bahasa Inggris sih, kayak misalnya yellow, red, green, terus warna-warna yang umum. Atau posisi misalnya center left gitu ya, terus posisi atas bawah gitu ya dalam bahasa Inggris.
Tapi nanti kita kalau misalnya bingung, kita bisa memberikan warna berdasarkan kode ya. Seperti di link yang saya kasih ini. Nah, itu nama itu bisa misalnya menggunakan kode. Nah, ini contoh kode warna yang udah ada namanya ya. Yang warna umum, warna udah ada namanya juga, tapi mungkin kalian belum hafal. Misalnya contoh nih ya, kayak merah ke oranye-oranyan ini tomato kan, kayak warna tomat. Itu masih bisa sih. Ya, jadi bisa ngetikin pakai bahasa Inggris. Nah, nanti kalian buka aja di link yang saya buka kasih itu, terus buka yang 140 standar colornya. Nah, itu bisa diketikin yang bahasa Inggrisnya ini. Atau ya, pakai kode ini. Ya, pakai kode ini. Gitu. Ya, kalau seiring berjalannya waktu, kalau kalian jadi desainer ya mungkin akan kebayang sih ya pilihan ini karena ini bahas pilihan warnanya juga ya sesuai apa yang dilihat gitu. Dark green kayak gini, oh dark gray gitu, dark gray dan dark gray gitu ya. Jadi ada bedanya tipis gitu. Terus ya ini nanti kebiasaan aja. Kalau enggak ya tinggal di color picker ya. Color pickernya misalnya kita mau pakai kode RGB gini. Itu jarang sih ini biasanya pakai yang hex gitu ya. Tuh, hex color ya. Itu 6 kode ya. Sebenarnya ini RGB juga sama kayak RGB tapi kodenya itu di 2 poin setiap warnanya. Jadi 2 poin merah, 2 poin hijau, 2 poin biru. Ya, ini contohnya. Nanti biasanya suka ada kok apa hex code generator gitu picker ya, color picker. Kalian nggak harus hafal sih. Kalian di apa dipilih gitu. Ini dia main sliding. Tadi misalnya ada color picker kalau nggak hafal ya diklik aja terus nanti dia mengenerate kode RGB ini terus kalian masukkan ke web kalian. Ya sekilas tentang yang saya share ini. Ya, itu terus lanjut lagi ke nah itu tentang warna. Ada juga yang stylenya selain warna itu misalnya ketebalan, terus posisi gitu ya, terus jenis gitu ya. Nah ini misalnya border selain warna dia juga punya settingan ketebalan. Nah ini untuk ketebalan ini misalnya contoh ini satuannya pakai 1 piksel gitu, 2 piksel. Nah jadi satuannya itu mempengaruhi sih. Dalam hal ini contohnya pakai piksel. Nanti kalian di sini mungkin saya balik sambil balik lagi ya. Nah, stylenya juga ya. Stylenya juga selain ketebalan gitu, ada style yang di jenis ya. Garis lurus, titik-titik dan sebagainya. Intinya tidak harus hafal, tidak harus langsung hafal, tapi tahu mana yang kalian mau. Misalnya kalian mau bikin garis kan. Nah, garis itu kan Inggrisnya border. Ya. Udah kalian masukin dulu propertinya apa, terus nanti stylenya kalian cari di Web3 School ini gitu. Intinya tahu dulu apa yang mau dimasukkan, masalah stylingnya kalian cari di sini. Tuh. Nanti lama kelamaan juga kebiasaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tentang font family ya. Font family, color, ini misalnya kalau mau memberikan style ke dalam 2 elemen sekaligus, misalnya ke heading 1, heading 2, ya sudah dituliskan saja heading 1, heading 2. Misalnya spesifik ya. Ke heading 1, heading 2, heading 1, heading 2 terus style. Tapi kalau mau eksklusif ke satu elemen tertentu, misalnya ke heading aja, berarti kayak gini.
satu. Berarti bisa sekaligus beberapa kayak gini caranya. Salah satu kalau mau eksklusif gitu. Jadi inline itu tadi kan ini sebenarnya implementasi dari si inline ya untuk bisa dipakai di suatu suatu elemen HTML atau kelas. Nah, itu kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh CSS yang dideklarasikan untuk kelas ya. Nah, tentang kelas ya, kelas itu adalah suatu objek yang kita namain sendiri ya. Kita namain sendiri misalnya kita kasih kelas namanya shape akan diterapkan di elemen P. Berarti kita sebenarnya deklarasiin dulu CSS-nya. Sebelum bisa diterapin di sini, kita deklarasikan dulu. Gitu. Jadi sama kayak definisinya pemrograman ya, harus mendeklarasikan sesuatu dulu untuk dipakai kemudian, untuk diisi kemudian. Tapi kalau dalam CSS konsepnya dideklarasikan sekaligus diisi apa propertinya, terus ininya apa ya, stylenya apa. Ini kelas ya. Nah, jadi nanti ketika diterapkan di HTML-nya, dipanggil aja kelasnya. Gitu. Nggak usah ngetik lagi ini. Ini kalau misalnya stylenya terpisah atau ditaruh di atas, tapi tidak didefinisikan untuk elemen HTML tertentu. Kalau ini kan didefinisikan untuk elemen HTML tertentu. Jadi ketika kita manggil HTML-nya buka tag H1, buka tag H2, akan langsung kepake ini. Tapi kalau kita bikin kelas, itu nanti boleh dipanggil kemana aja. Misalnya dipanggil ke P, dipanggil waktu sama bikin heading, dipanggil waktu bikin title, misalnya asal ketika bikin heading, title, panggil kelasnya yang udah dikasih nama apa, dikasih nama shade, shade-nya ditaruh di mana, ditaruh di CSS gitu ya bedanya. Jadi ini tuh tadi tuh beberapa ada yang diterapin langsung di coding di elemen HTML-nya, dikasih definisi yang juga sama ya. Ini juga ditaruh di elemen HTML-nya, HTML yang barengan ini. Nah, ini deklarasi untuk kelas yang boleh nanti dipanggil untuk elemen HTML apapun itu. Nah, ini contoh CSS yang dideklarasikan untuk ID tertentu gitu ya. Nah, untuk ID tertentu misalnya sama ya. Nanti kita akan berikan ID itu caranya kayak gini. ID judul utama, color, dan role. Nah, mungkin kalian PR-nya adalah, ya, challenge-nya adalah gimana manggil ID di HTML. Kalau kelas, itu manggilnya kan dipanggil kelas sama dengan shade ya. Dipanggil nama si kelasnya gitu. Nah, kalau ID, ketika udah kita definisikan ID-nya ini, misalnya ini ID bebas ya, ID, nama ID kelas itu bebas ya, in English gitu. Nah, itu kita panggil ID-nya apa, cara manggil ID-nya gimana, itu coba nanti kalian coba ya, nerapin nerapin ID dipanggil di dalam tag salah satu tag HTML bebas, mau langsung di paragraf kayak gini boleh, mau langsung di heading atau di dalam tag body, tapi kalau body bakal ke semua sih, jangan ya, jangan langsung ke body, lebih baik ke suatu elemen spesifik aja sih itu ya. Coba kalian nanti di tugasnya ya, dalam implementasi tugas silahkan terapkan juga pemanggilan ID gitu. Ini yang belum tentang. Nah, ini catatan tentang hierarchy style. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya bahwa CSS itu boleh di 3 lokasi. Nah, dalam artian boleh, artinya nerapin tiga-tiganya itu boleh. Kalau misalnya atau salah satunya gitu ya. Artinya harus milih kan, harus milih eksternal, harus milih internal, atau harus milih inline. Itu kalau pilihannya apa. Tapi ini boleh tiga-tiganya. Artinya dalam web kalian itu boleh ada file eksternal
sheet CSS-nya, boleh ada internal CSS-nya, boleh ada inline-nya. Tapi bagaimana cara proses si browser ngeprosesnya kalau ada tiga-tiganya? Kalau eksternal itu tetap akan diproses, cuman berpengaruh ke dalam keseluruhan situ. Terus nanti si browsernya baca lagi di dalam suatu halaman tertentu, misalnya di loading ya, ada halaman satu, ada halaman dua. Pas di halaman dua dia punya internal. Awalnya dia nge-refresh eksternal dulu, tapi di bagian internal ada lagi, nanti dia refresh ulang gitu, di refresh ulang. Nah nanti ketika membuka halaman tertentu itu akan ada inline lagi yang diproses lagi. Itu yang terkadang membuat misalnya proses loadingan mungkinnya nggak akan kerasa sih kalau misalnya stylenya sederhana, tapi kalau stylenya berat itu membuat akses loadingnya itu berat sih. Jadi sebenarnya meskipun boleh, idealnya dipilih salah satu aja. Yang paling umum adalah eksternal tadi, karena bisa diganti dengan mudah oleh front end developernya tanpa mengganggu coding back end-nya, tanpa mengganggu coding konten. Meskipun boleh, tapi intinya kalau untuk performa ya dipilih satu. Gitu. Karena si browser itu tetap akan membaca semuanya dengan urutan kayak gini. Eksternal dulu dibaca, internal dibaca, baru inline gitu. Nah itu kalau misalnya perubahannya ada banyak, jadi ya habis eksternal terus internal, inline-nya ada banyak, ya itu membutuhkan waktu juga. Ya, meskipun itu tidak akan terlalu kasat mata, gitu. Kalau desainnya simpel, kasat mata, kalau desainnya itu udah mulai kompleks, banyak image-nya yang perlu di loading, banyak aksinya pakai JS-nya mungkin yang di loading, itu akan mempengaruhi terhadap saat di loading time. Oke, nah catatan terakhir ini tadi kalau misalnya ada 3 jenis CSS dalam satu file ya, ada eksternal, ngelink ke eksternal, ada internal, dan ada internal. Nah ini sekarang kalau misalnya ada 2 rule pada satu elemen. Gimana cara browser ngeksekusinya? Dia tentu saja akan menampilkan yang terakhir gitu. Jadi sebenarnya ini dibaca juga, cuman yang tampil di browser yang terakhir ini. Ini ya, karena tadi nggak secara kasat mata, secara cepat ya nggak akan kelihatan ya, karena abis font filenya berubah jadi time langsung perdana. Gitu. Nah, otomatis yang akan kita lihat adalah yang terakhir ini. Gitu. Tentang inline atau block. Sebenarnya HTML itu secara default ya, secara default itu menampilkan elemennya secara horizontal ya, secara horizontal. Jadi soalnya urutan tampilnya adalah untuk link dulu gambar, langsung nanti boldnya, lalu nanti ada bagian dibagi tabelnya dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya bisa juga kita override ya, mendisplay secara vertikal dengan cara ngeblok ya, dengan cara ngeblok. Nah kalau untuk elemen HTML yang tampil secara blok atau ke bawah, itu adalah paragraf, terus heading, lalu div, HR, table, ya, poin ya. Itu turun ke bawah ya. Nah, karena tadi sifat sifat elemen HTML itu nampilin normalnya itu secara inline atau ke horizontal ke samping, sedangkan ya kita kan kadang-kadang mungkin juga pengen nampilin ke bawah. Nah, itu tinggal memberikan style ya, tinggal memberikan style eh, mendeklarasikan ya, mendeklarasikan display dengan value-nya blok. Kalau misalnya maunya kita inline
Mohon izin Bu, belum di unmute. Oke, lanjut ya. Sorry tadi sempat terputus. Oke, misalnya gini ya, kita contohnya pada case bikin URL. Kalau ngoding kayak gini, itu ditampilin di browsernya bakal ke samping defaultnya. Tapi kalau kita mau nampilin ke bawah itu bisa aja, asal jangan lupa di stylenya kita kasih parameter untuk displaynya yaitu value-nya block. Ya boleh ditaruh di bodinya ataupun di linknya ya. Nah, gimana terserah kalian lah. Yang penting parameter displaynya itu block. Nah, untuk span atau div ya. Nanti kalian ketika melihat HTML ya dalam implementasinya, kadang kalian pakai eh, span atau div untuk membuat area ya, membuat kontainer gitu. Nah, kalau span itu sifatnya inline ke samping, kalau div itu sifatnya block. Nah, jadi berarti nanti kalian ketika mau membagi area ke samping sama ke bawah, kalian bisa gunakan span dan div. Nah, untuk positioning, nah, ini tentang menaruh menaruh objek, menaruh objek huruf, gambar, suatu area, paragraf, ya apapun itu dia namanya objek. Ini akan ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan, misalnya kanan, kiri, atas, bawah itu namanya absolute, ya. Jadi spesifik di halaman webnya, misalnya halaman webnya resolusinya sekian gitu ya, ya pasti di paling atas itu gitu. Jadi misalnya layar kita ini kan horizontal mungkin resolusinya misalnya 1280 kali berapa nih 720 gitu ya. Nah, tapi misalnya kita taruh di bawahnya yang mana web itu kita definisikan lebih dari 720 tingginya. Itu ya, misalnya sama-sama 1280 kali 1280 gitu ya. Yang berarti nanti websitenya itu mungkin perlu kita scrolling dulu ke bawah supaya melihat objeknya ada di bawah. Karena posisinya udah ditentukan. Atau relatif. Relatif. Relatif ini ya nanti itu berkaitan dengan sebagai mana browser beraksi ya. Baik itu browser laptopnya atau browser yang lebih kecil misalnya mobile. Jadi kalau kita berbicara tentang mobile itu masuknya ke responsif. Tapi kalau misalnya relatif gitu misalnya browser itu kan defaultnya itu hampir full screen ya. Tapi kan bisa juga kita set tengah layar gitu ya. Atau di scroll di minimize seperempatnya layar. Itu akan mengikuti posisi dari mana browser itu diakses. Atau misalnya fix ya. Kalau fix ini berarti berkaitan relatif terhadap window yang dibukanya. Berarti ya udah posisinya fix tergantung window yang dibuka. Gitu. Ya, tentang positioning kalian juga silakan bisa coba-coba dibuka di web Explore-nya. Karena ini akan mempengaruhi juga nanti kalian dalam menerapkan objek ya buat tugasnya. Nah, lanjut ke float nih. Saya bahas beberapa aja ya. Yang cepat-cepatan sekiranya yang berpengaruh ke tugasnya nanti ya. Nah, ini float itu digunakan untuk membungkus konten di sekitar konten. Misalnya ini eh, teks di sekitar gambar. Nah, ini misalnya kita berikan areanya ya div untuk div ke area kanannya kan ya, area kanannya dan ada float menambah. Jadi membungkus ke area kanannya secara horizontal tadi ya. Makanya div tambah float misalnya kayak gitu. Nah, kombinasi span atau div itu kan digunakan untuk membagi areanya gitu ya. Terus positioning objek ya apapun itu image, title, header, paragraf, gitu, teks gitu. Dan ditambah tadi sifat bagaimana
floating sebuah objek terhadap objek yang lain, itu kalau dikombinasikan, itu bisa dibilang adalah sebuah layout web yang biasanya dikerjakan menggunakan CSS. Jadi front end designer itu biasanya sudah memikirkan minimal 3 aspek ini dalam mendesain sebuah layout web melalui CSS. Mendesain areanya dibagi ya, area kanan, kiri, atas, bawah, span atau div, dibagi berapa area, terus memposisikannya atas bawah relatif tadi, terus fix dan sebagainya. Terus floatnya, bagaimana saling keterkaitan antara satu area dengan area yang lain. Nah, itu semua biasanya eh, bisa dibilang sebuah standar minimal layout web yang ada di CSS ya. Oke. Nah, ini contoh misalnya kita mau membuat styling ya atau CSS untuk kelas ya. Di mana ada kelas untuk title, ada kelas untuk bagian 1, bagian 2. Nah, elemen HTML manapun yang menggunakan title nanti dipanggil di title-nya ya. Itu pasti akan punya garis dan bla bla bla. Elemen manapun yang dipanggil menggunakan part 1 ini akan punya margin segini dan seterusnya gitu. Jadi suatu CSS yang lengkap tadi sudah mengandung posisi pembagian posisi pembagian apa arah gitu ya, penempatan penempatan dan bagaimana interaksi. Terusnya di sini bisa dengan paddingnya ya, membungkus ya, float padding itu membungkus ke area kanan kiri. Oke. Nah, ini standar contoh misalnya kita pakai contoh yang tadi ya. Misalnya kita mendesain title itu apa, garisnya apa, jadinya apa. Nah, kalau misalnya title kan bisa gede gini ya, karena itu tinggal manggil title ya, elemen HTML title gitu. Tapi manggil kelas yang div title. Sedangkan part 1 sampai part 2-nya dibagi part 1 ini. Di part 2 sesuai dengan settingan yang tadi ini. Gitu ya. Set misalnya margin ke kanannya berapa? 222 px ya, dari kanan ini 222 pixel, berarti mulai di akhir di sini. Gitu ya. Ini lebarnya misalnya bagian 2 lebarnya kan 200 pixel. Berarti dia ngambil area ini 200. Jadi sebenarnya tanpa area part 2 ini, part 1 itu ya bakalan sebelah kiri ini sih. Udah bakalan dari sini sampai sini, tahu dari mana? Ya udah ngambil 222 ini. Tapi part 2 itu udah punya lebar 200 karena dia udah ngambil area 200 ini ya. Terus dua-duanya di mana ya ini? Udah ambil sama dua-dua di sini. Ini 200 kepake buat yang apa namanya part 2. Ini sisa dua-duanya untuk area sini. Kasih hitungnya dari si part 1. Sebenarnya bisa aja dua-duanya paddingnya, marginnya bisa untuk dari part 2 ya, bisa aja sih sebenarnya. Nah, tapi ini ngatur kanan kiri ininya lebarnya berapa kan lebih enak kalau misalnya si part 1 dikasih batasan juga gitu ya. Batasan dari kanan berapa. Ini saya padding untuk setiap sisinya 10 pixel. Kanan kiri atas bawah. Oke, itu sih yang simpel ya, yang bisa dicoba. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, oke, recordnya. Jelasin tugas personal dan konten. Untuk tugas personalnya, coba kalian bikin satu halaman yang isinya CV kalian, CV dan portofolio. Portofolio ya atau biodata lah apa.
Portofolio ini tidak harus selalu, kan ini masih kuliah, Bu, belum kerja ya. Jadi harus hasil pekerjaan. Kalau ada yang udah sambil sampingan nggak apa-apa. Ini tuh kayak portofolionya tugas besar, kalian udah pernah ngapain sih? Udah pernah ngapain aja ya pengalaman kalian. Terus tanda isi kalian CV gimana sih? Menurut kalian gimana sih? Gitu ya. Oke, dengan style eksternal. Harus, ya standarnya minimal ada header navigasi section. Nah, nanti kalian kombinasikan buat tugas kelompoknya. Nah, kalian 3 orang punya CV masing-masing tuh. Nah, bikin website kelompok kalian yang isinya timnya ya kalian sendiri kan. Jadi nanti ada website kelompok yang isinya CV dari yang kalian buka, yang buat sendiri. Jadi sebenarnya ini bertahap ya, bertahap bikin dulu CV-nya. Kalau udah ini deadline-nya lebih cepat ya dibandingkan kalau yang kelompok. Ini H+3 aja karena masih bisa otak-atik sendiri. Kalau yang kelompok mungkin setelahnya. Oke, tuh. Oke, setelah penjelasan ini, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau masih